Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Prodi Hukum Syariah untuk kelas malam yang mengambil mata kuliah Aswaja An-Nahdliyah 2 yang saya ampu. Berarti belajarnya mulai hari ini Sabtu pagi jam 7 sampai jam 8.40 maksimal. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Aswaja An-Nahdliyah 2. Ada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama sikapnya. Yang pertama untuk sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketujuh, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedelapan, mengintegrasikan nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian capaian untuk keterampilan umum. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian capaian untuk kemampuan khusus. Yang pertama, mahasiswa mampu menyajikan solusi dalam memecahkan masalah terkait hukum syariah melalui penerapan pengetahuan, metode hukum syariah, dan teknologi yang relevan secara monodisipliner. Yang kedua, mampu mengaplikasikan keilmuan hukum syariah pada lingkup kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola sumber daya hayati dan lingkungan dalam lingkup spesifik. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah Aswaja An-Nahdliyah 2. Mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah 2 merupakan pengembangan dari mata kuliah keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang pertama, dengan titik tekan pada kajian penguatan hujjah diniyah atau argumen normatif tekstual dan rasional terhadap amaliyah-amaliyah Jamaah Nahdlatul Ulama, sekaligus untuk meneguhkan pemahaman Islam yang berwawasan keindonesiaan. Secara substansi, mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang kerangka pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, berdialog dengan berbagai tradisi lokal Indonesia untuk meneguhkan pemahaman keislaman dan keindonesiaan sebagai satu kesatuan yang padu dan apresiatif dengan kearifan lokal. Fokus bahasan mata kuliah ini meliputi 2 hal pokok, yaitu konsep Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sejarah perkembangan kelembagaan, peran sosial, politik, dan pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama. Bahan kajian atau pokok bahasan, mahasiswa dapat menjelaskan dan mengimplementasikan Aswaja An-Nahdliyah sebagai kerangka pemikiran dan gerakan keagamaan yang khas Indonesia. Referensi utama yang pertama, Kiai Haji Ahmad Siddiq, Khitoh Nahdliyah,
Yang kedua Kiai Haji Muhyidd Muzadi NU dan fikih kontekstual. Yang ketiga Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj Aswaja dalam lintas sejarah. Yang keempat Dr. Ramadan Al-Buti menjawab dakwah salafi. Yang kelima Dr. Ahmad Arifi pergaulan pemikiran fikih tradisi. Yang keenam Profesor Nasaruddin Umar deradikalisasi pemahaman Al-Quran dan Hadis. Yang ketujuh Dr. Ahmad Zahro tradisi intelektual NU. Yang kedelapan Kiai Haji Muhammad Solihin ritual dan tradisi Islam Jawa. Yang kesembilan Soleh Soan tahlilan penelusuran historis atas makna tahlil di Indonesia. Kemudian referensi pendukung. Yang pertama PBNU Solusi Problematika Hukum Islam Aktual. Yang kedua Kiai Haji Muhammad Soleh Qasim bimbingan sholat seperti Rasulullah atau Aswaja. Yang ketiga Muhammad Maksum Zain arus pemikiran 4 mazhab. Yang keempat Muhammad Idrus Romli Ahlussunnah wal Jamaah menghadapi radikalisme Salafi Wahabi. Yang kelima Muhammad Idrus Romli pengantar sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keenam Abbas Arfan genealogi pluralitas mazhab dalam hukum Islam. Yang ketujuh Munawir Abdul Fattah tradisi orang-orang NU. Yang kedelapan tim Aswaja PCNU Banyumas menelusuri amaliyah wong NU. Dalam tim ini saya juga masuk. Yang kesembilan Afnan Hafid dan Ma'ruf Asrori tradisi Islam. Dan yang ke-10 Muhammad In'am SH NU di tengah globalisasi, kritik, solusi, dan aksi. Kemudian media pembelajaran nanti ya kita pakai WAG atau mungkin ada usulan lain nanti bisa didiskusikan di WAG itu. Kemudian berikutnya adalah materi pembelajaran tiap minggu yang direncanakan. Untuk pertemuan pertama dan kedua ini kita mengetahui kontrak pembelajaran, menjelaskan dan memahami konsep ibadah dan adab. Ini kita jelaskan di setelah ini ada makalah saya share nanti dan nanti kita jelaskan setelah selesai RKS ini. Pertemuan ketiga dan 4 menjelaskan konsep bid'ah dan sunnah. Ya, ada pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah, dasar-dasar normatif bid'ah, ada perbedaan bid'ah dengan sunnah. Pertemuan kelima dan keenam menjelaskan dasar-dasar hukum amaliyah NU bidang ibadah. Ada bacaan usuli dan basmalah dalam sholat, bacaan doa iftitah dan kunut dalam sholat, bacaan Sayyidina dalam sholawat dan zikir setelah sholat Id di masjid atau di lapangan. Kemudian pertemuan ke-7 menjelaskan dasar amaliyah NU di bidang ibadah, masih ibadah, azan 2 dan khotib memegang tongkat dalam sholat Jumat, penentuan awal Ramadan dan hari raya. Kemudian pertemuan ke-8 itu nanti UTS. Pertemuan ke-9 dan 10 amaliyah Aswaja An-Nahdiyah di bidang sosial keagamaan, ada tahlil ya, dan yasinan, tawassul dan istighosah. Kemudian pertemuan ke-11 dan ke-12 ini tradisi Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan halal bihalal, ada ziarah wali sanga dan nyekar di kuburan. Dan ada bersedekah dan haji untuk orang yang sudah meninggal dunia. Pertemuan ke-13 dan 14 ini respon NU terhadap pemikiran Islam kontemporer. Ini ada hukum isbal dan celana cingkrang atau cungkrang, hukum merapatkan dan meluruskan shaf dalam sholat, hukum memelihara kumis dan jenggot, kemudian hukum berdiri dan hormat bendera. Kemudian pertemuan ke-15 adalah UAS atau ujian akhir semester ya.
Jadi nanti mahasiswa ini jumlahnya kalau saya lihat itu ada 22. Jadi nanti dibuat 11 kelompok ya, 11 kelompok. Nanti tugas kelompok di materi Aswaja An-Nahdiyah nanti saya share ke WAG ya. Mulai pertemuan ketiga. Pertemuan pertama ini pengantar, pertemuan kedua nanti masih saya, masalah konsep fitnah dan sunnah. Kemudian pertemuan ketiga, mulai pertemuan ketiga nanti materinya saya share ya, di WAG. Pertemuan ketiga mulai kelompok 1, pertemuan keempat kelompok 2, pertemuan kelima kelompok 3, pertemuan keenam kelompok 4, pertemuan ke-7 kelompok 5, dan pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 kelompok 6, ke-10 kelompok 7, 11 kelompok 8, 12 kelompok 9, pertemuan ke-13 kelompok 10, pertemuan ke-14 kelompok 11, dan pertemuan ke-15 adalah UAS atau ujian akhir semester. Demikian yang dapat saya sampaikan kaitan dengan RPS. Nanti materi berikutnya akan saya share dan tolong dibaca dan akan saya jelaskan mengenai hubungan antara adat dan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.